Retinol itu skincare yang bagus, tapi kalau dipakai caranya benar. Jadi aku bakal jelasin kali ini cara pakai yang benar sama retinol itu boleh nggak sih digabung-gabung dan bolehnya itu digabung sama apa aja. Aku Dr. Richard, aku pernah jerawatan dan aku bahas soal skincare dan kulit di Instagram dan TikTok aku. Yuk kita bahas ya. Jadi si retinol itu adalah skincare dari turunan vitamin A. Dia punya beberapa bentuk, misalnya dalam bentuk serum atau moisturizer. Soalnya dia juga ada dalam bentuk obat, misalnya tretinoin atau ada Palen tuh. Biasanya dua itu yang paling sering dipakai. Nah, tapi kalau untuk pakai yang obat, itu harus konsul ke dokter dulu supaya diresepin karena butuh resep. Jadi kali ini kita bahasnya soal retinol yang bentuk skincare aja ya. Kenapa retinol bagus? Soalnya dia mempercepat pergantian sel kulit. Nah, jadi kalau misalnya udah dipercepat pergantian sel kulitnya, bakal bersihin pori-pori kamu. Nah, ini bikin awet muda juga gara-gara kalau dipercepat pergantian sel kulit, dia akan memicu produksi kolagen. Jadinya kulit kamu akan lebih awet muda. Buat yang jerawat juga bisa dipakai. Nah, itu retinol karena mempercepat pergantian sel kulit, jerawat kamu juga akan lebih cepat sembuh gitu. Karena yang dari dalam itu akan keluar dulu kayak gitu ya. Terus dia juga bisa mencerahkan kulit kamu kalau kamu misalnya ada flek-flek hitam, terus misalnya agak kusam, kamu bisa pakai retinol dan rutin selama 12 minggu pasti akan kelihatannya lebih cerah. Tapi memang cara pakai retinolnya harus benar. Soalnya retinol itu dipakainya untuk malam karena dia mempercepat pergantian sel kulit, jadinya kulit kamu akan lebih sensitif sama matahari. Nah, jadinya kalau misal kamu pakai di siang-siang, retinolnya dibikin sensitif. Selain si retinolnya tidak efektif, kulit kamu akan lebih sensitif sama matahari. Jadi lebih gampang ngebakar, nanti lebih gampang muncul flek hitam. Jadinya memang harus dipakai khusus malam aja. Nah, tapi buat pemula yang memang mau coba pakai retinol, ada beberapa cara nih yang harus kamu tahu ya. Yang pertama, kamu harus pakai mulai dari umur 20-an aja. Ya kalau nggak ada masalah kulit apa-apa, misalnya kamu mau mencerahkan aja, kamu mau anti-aging aja, mau awet muda aja, boleh. Umur 20-an kamu boleh, silahkan pakai. Buat kamu yang memang yang di bawah 20-an dan mau pakai retinol, silahkan DM aja, nanti aku akan kasih tahu kulit kamu. Aku akan lihat kulit kamu boleh pakai atau enggak gitu ya. Nah buat kamu nih, jangan langsung pakai tiap malam. Tapi pakainya tuh seminggu 2 kali dulu aja. Misalnya kamu mau pakai di hari Rabu sama di hari Sabtu, supaya kulit kamu tuh penyesuaian dulu sama si retinol gitu ya. Karena kenapa? Karena dia mempercepat pergantian sel kulit. Jadinya ada resiko-resiko kayak misalnya perjing atau beruntusan gitu. Jadi misal kamu mau keluar jerawat 1 atau 2 gara-gara pergantian sel kulitnya, itu wajar-wajar aja. Nggak ada masalah karena balik lagi dia penyesuaian sama kulit kamu. Jadi kulit kamu menyesuaikan sama si skincare baru nih si retinol gitu. Karena cara kerjanya mempercepat pergantian sel kulit gitu ya. Dan biasanya penyesuaiannya ini sekitar 1 sampai 3 bulan. Jadi kamu rutin pakai terus aja tuh. Seminggu sekali, seminggu 2 kali kamu boleh pakai selama 3 bulan. Lihat nih kulit kamu seperti apa. Jadi penyesuaiannya kurang lebih sekitar 3 bulan gitu ya. Tapi sebenarnya kamu bisa kurangin perjingnya. Gimana caranya? Yang pertama kamu harus adaptasi dulu nih sama si retinol. Kayak tadi ya yang udah kita bahas. Pakainya tuh seminggu 2 kali dulu. Tapi kalau misalnya memang masih perjing juga, kamu boleh kurangin. Jadi seminggu sekali aja. Misalnya kalau kamu tadi pakainya di hari Rabu sama hari Sabtu, ya udah kamu pakainya di hari Rabu aja atau Sabtu aja gitu, nggak apa-apa. Biar kulit kamu tuh bener-bener menyesuaikan sama si retinol gitu ya. Terus kamu juga bisa gabung sama beberapa skincare untuk meredakan si perjingnya atau si beruntusannya. Caranya gimana? Yang pertama pakai cara teknik sandwich. Teknik sandwich itu kamu misalnya gini, kamu bisa habis cuci muka nih udah bersih, mau tidur ya malam, cuci muka dulu, kamu pakai pelembab dulu, habis itu kamu pakai si retinolnya, baru kamu pakai pelembab lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi paparan langsung si retinol sama kulit kamu. Jadinya kulit kamu tuh apalagi yang sensitif ya, lebih ketahan aja gitu, lebih kuat jadinya gitu ya. Dan untuk pelembabnya nih, kamu boleh gabung sama beberapa pelembab. Nggak boleh semua pelembab kamu gabung ya, ada beberapa pelembab doang. Misalnya gini, kamu mau gabung sama pelembab yang ada hyaluronic acid, itu boleh. Yang ada ceramide, itu boleh. Juga ada niacinamide, niacinamide, itu boleh kamu pakai gitu ya. Atau mungkin beberapa skincare soothing yang menenangkan, misalnya kayak Panthenol, Lantoin, itu boleh kamu pakai gitu. Tapi jangan digabung sama pelembab-pelembab yang eksfoliasi atau mempercepat pergantian sel kulit. Soalnya nanti bisa jadi iritasi atau gangguan skin barrier dan itu panjang deh. Bisa jerawatnya makin parah, kulit yang ngelupas, perih dan sebagainya gitu. Jadi udah tahu ya cara pakai retinolnya yang bener kayak gimana. Tadi udah boleh pakai seminggu 2 kali dulu, pakainya malam, terus umur 20-an, jangan lupa kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah konsul dulu, tanya dulu sama dokter, terus digabungnya sama skincare apa aja kamu udah tahu. Jadi kalau misalnya udah tahu cara pakainya, pasti aku jadi makin
Bagus ya, jangan lupa retinol itu dia harus adaptasi dulu sekitar 1 sampai 3 bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti setelah pemakaian selama 12 minggu, pasti kulit kamu jadi makin cerah. Oke? Itu aja yang mau aku bahas hari ini soal retinol. Kalau mau tanya silahkan tulis di kolom komentar atau boleh DM ke Instagram aku gitu ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalau aku posting video baru lagi, informasi baru lagi, kamu bisa langsung nonton. Oke? Itu aja. Semoga bermanfaat. Aku Dokter Richard. Terima kasih.